There is never enough time to do everything. Kita tidak punya cukup banyak waktu, karena waktunya darurat. Kita tidak punya cukup banyak waktu. But there is always enough time to do the most important things. Tetapi selalu ada, saudara, waktu untuk melakukan hal yang paling penting. Jadi di waktu darurat ini, perhatikan, kita fokus untuk melakukan hal yang apa? Paling penting. Hal yang paling penting di waktu darurat ini, bagaimana hidup kita berdampak positif buat orang lain, hidup kita menjadi berkat buat orang lain. Untuk itu kita perlu hidup dengan penuh hikmat. Kata hikmat dalam bahasa Ibraninya kahma, memiliki arti sangat berhati-hati, bertindak bijak, menjadi ahli. Sedangkan hikmat dalam bahasa Yunaninya Sophia, berarti memiliki ketajaman untuk membedakan, mempertimbangkan, berhati-hati dan waspada. Jadi apa itu hikmat? Hikmat adalah kemampuan yang diberikan Tuhan untuk dapat membedakan apa yang baik dan yang jahat, yang benar dari yang salah di dalam suatu masalah. Juga hikmat adalah kemampuan untuk mengaplikasi pengetahuan. Hikmat juga adalah kemampuan untuk melakukan perintah-perintah Tuhan atau kehendak Tuhan dalam hidup kita. Jadi kita perlu hikmat, hidup dengan hikmat. Dan kalau kita kekurangan hikmat, mintalah kepada Tuhan sang sumber hikmat. Permulaan hikmat adalah takut akan Allah. Sebab itu mari kita takut akan Tuhan. Dan hikmat itu akan terus mengalir, bertambah dalam hidup kita. Haleluya. Jadi kita perlu hidup dengan penuh hikmat. Artinya kita harus bijak dalam kehidupan ini, dalam berinteraksi dengan lingkungan, dalam berinteraksi sosial. Kita harus pandai membawa diri secara tepat, supaya kehadiran kita, keberadaan kita dalam interaksi sosial itu, kita jadi berkat buat lingkungan kita, buat sesama kita. Kita hadir di situ berdampak sebagai garam dan terang. Kehadiran kita terasa oleh mereka. Kita tidak punya bisnis agama, kita hanya punya, saudara, satu kepentingan, menghadirkan kerajaan surga dalam kehidupan orang lain. Kita hanya punya satu kepentingan, supaya setiap orang dapat mengenal Yesus sebagai juru selamat dan Tuhan pribadi. Haleluya. Praise God, praise God. Oleh karena itu Efesus 5 ayat 15 sampai 17 memberi nasihat kepada kita. Karena itu perhatikanlah dengan saksama, perhatikanlah dengan saksama. Yuk mari kita periksa hidup kita. Periksa cara hidup kita di lingkungan pekerjaan kita, di lingkungan tempat tinggal kita, di lingkungan keluarga kita. Kita periksa hidup kita, lihat hidup kita, cek dengan saksama. Bagaimana kamu hidup? Ini perlu evaluasi ya. Ya, perlu kita, ya saudara, pribadi-pribadi dengan Tuhan ketika PDF. Saudara coba izinkan Roh Kudus berbicara kepada saudara. Ujilah aku, selidikilah aku, lihat, periksa cara hidupmu, cara ngomongmu, ya, caramu memperlakukan orang lain, ya kan? Semua sikap perilaku kehidupanmu, coba kebiasaan-kebiasaanmu, periksa yuk. Apakah ada hikmat? Apakah di situ sudah sesuai dengan firman-Nya, dengan kehendaknya? Apakah aku hidup bijak? Apakah kehadiranku itu kehadiran yang meneduhkan, menenangkan, memberkati, ya, membawa damai sejahtera, atau sebaliknya? Ya, rubah ya kalau ada sikap perilaku kebiasaan kita yang buruk, yang nggak bijak, yang penuh hikmat, bertobat. Kita bilang, Tuhan, aku mau hidup dengan penuh hikmat. Aku mau jadi orang yang bijak, Tuhan. Haleluya. Janganlah seperti orang bebal, ya. Jangan seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif atau orang bijak. Orang bebal itu adalah orang yang sudah diajar berulang-ulang tapi masih kurang ajar. Sudah dibilang, hei itu salah, masih diulang-ulangi lagi. Sudah dibilang itu nggak cocok sama firman Tuhan, tetap aja masih berontak, tetap aja masih melanggar hukum-hukum, tetap saja masih melanggar aturan-aturan, prinsip-prinsip, nilai-nilai luhur firman Tuhan, kehendak Tuhan ditabrak, dilanggar.
Ini orang bebal. Udah dengar firman Tuhan berulang-ulang gak bertobat. Sudah dengarkan pengajaran Alkitab berulang-ulang, tetap aja hidupnya jahat. Nah, ini orang bebal. Saya percaya tidak ada jemaat WTC yang bebal. Katakan amin, yes. Ayat 16. Dan pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah apa? Hari yang jahat. Ini waktu darurat. Pergunakan sebaik-baiknya dengan hikmat Tuhan. Jangan sia-siakan waktu ini. Sebab itu janganlah kamu bodoh. Jangan ada yang tersinggung ya. Saya nggak bilang saudara bodoh. Ini firman Tuhan. Janganlah kamu bodoh. Ya, orang bodoh, orang bebal tadi ya itu. Sudah tahu firman Tuhan bilang, jangan berzina, masih berzina. Ya. Jangan pesta pora, hidupnya pesta pora terus. Ya. Jangan mencuri, masih mencuri. Jangan berbohong, masih berbohong. Ya. Ini orang yang bodoh. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, jemaat yang terkasih, yuk jadilah bijak, penuh hikmat, jadilah orang yang arif. Jangan mencelakakan dirimu sendiri. Ini waktu darurat, jangan membinasakan dirimu. Yang diperlukan di waktu darurat ini bagaimana saya menyelamatkan diriku. Nah, saya nggak bicara menyelamatkan dirimu artinya egois, bukan itu maksudnya. Tapi bahwa hal yang penting di waktu darurat adalah keselamatan. Keselamatan buatmu, keselamatan buat orang lain, ya kan? Ini darurat. Jadi kita hanya berusaha dengan hal-hal yang yang paling penting. Di waktu darurat ini kita harus hidup sesuai maksud Tuhan mendesain hidup kita seperti dikatakan oleh Miles Monroe. We were placed on earth to fulfill a purpose. Kita ini ditaruh, ditempatkan di bumi ini, di dunia ini untuk tujuan. And that purpose is what gives meaning to our lives. Tujuan-tujuan itulah yang memberikan arti buat kita dalam kehidupan ini. You are sent to the world to make an impact. Engkau diutus ke dunia ini untuk membuat sebuah dampak, memberi sebuah pengaruh. And make a difference, membuat perbedaan dalam kehidupan ini. Haleluya. Jadi waktu ini saudara, waktu di mana saya dan saudara harus berfungsi sesuai dengan maksud Tuhan menaruh kita di planet ini, yaitu to be salt and light of the world, untuk menjadi garam dan terang dunia. Mari kita lebih berdampak bagi dunia. Mari kita mengubah dunia. Mari kita membuat perbedaan di dunia ini, sehingga kita menjadi history maker. Lakukan proyek taat. Proyek tuntaskan amanat agung terakhir. Di waktu darurat ini, kepentingan kita saudara bukan hanya keselamatanku, tapi keselamatan orang lain. Di waktu darurat ini yang kita kerjakan adalah keselamatan itu. Kalau enggak fatal, kalau kita tidak saudara menganggap ini hal terpenting, kita justru mengalami kefatalan dalam hidup ini. Kita bisa mengalami kemalangan, kebinasaan dalam hidup ini. Kita enggak mendapat yang terbaik dalam hidup ini dan memberi yang terbaik dari hidup kita. Kalau kita tidak bijak, kalau kita tidak penuh hikmat, mempergunakan waktu yang ada sebaik-baiknya untuk hal yang paling penting, hal yang paling berguna, hal yang paling bernilai. Karena ini adalah waktu darurat dan kita punya hari ini, hari yang penting sekali. Haleluya. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, ada yang bertanya, Pak Gembala, apa hal yang paling praktis dan efektif melakukan proyek taat, tuntaskan amanat agung terakhir? Ada petunjuk dalam Filipi 4 ayat yang kelima. Hendaklah kebaikan hatimu diketahui semua orang, Tuhan sudah dekat. Ini cara yang efektif.
Ini cara yang sangat berdampak dan akan diterima oleh semua orang. Yaitu di waktu darurat ini, hari ini, hari yang penting, tabur kebaikan dari hati yang mengasihi jiwa-jiwa, hati yang tulus berbuat baik, rajin berbuat baik, tidak jemu-jemu berbuat baik. Di dalam kita pasti ada sesuatu yang bisa kita share, yang bisa kita bagikan untuk menyatakan kebaikan bagi orang lain, yang memberkati hidup orang lain. Haleluya. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, mungkin yang dapat kita lakukan adalah sesuatu yang sederhana, sesuatu yang kecil. Kita hanya punya satu benih kecil yang bisa kita tabur benih kebaikan itu bagi orang lain. Ya, tapi dengar baik, satu benih kecil itu akan menjadi akar. Dan Amelia Earhart berkata begini, satu tindakan kebaikan menebarkan akar ke segala arah, dan akar itu tumbuh dan membuat pohon baru. Dalam banyak kesempatan saya menabur benih kasih yang kecil, yang sederhana, bagi saya sangat kecil, sangat sederhana. Pinginnya beri lebih banyak lagi, pinginnya nabur yang lebih besar, tapi ya memang itu yang bisa saya lakukan. Oh, ternyata saudaraku, itu sangat memberkati ya orang yang menerimanya. Saudaraku merasa saya sangat dikasihi oleh Tuhan, saya dipedulikan oleh Tuhan. Ya, Tuhan sangat baik buat saya. Ya, orang yang menerimanya penuh dengan syukur. Wow. Padahal itu sesuatu yang sederhana, sesuatu yang kecil, nilainya, angkanya kecil, tapi bagi orang yang menerimanya, it's big blessing, berkat besar dari Tuhan. Sebab itu saudaraku, jangan tunggu besok. Ya, kita punya hari ini, dan waktu ini waktu darurat. Semua orang ingin diselamatkan. Hurry up, cepat, 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 ayo, cepat. Bertindak fast, cepat untuk nolong. Jangan tunggu. Hal yang pasti dalam hidup ini, kita punya hari ini, tapi kita belum tahu hari esok. Ini waktu darurat. Dan saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, dengar baik, jangan pernah menunda untuk melakukan satu kebaikan di hari ini. Jangan pernah menunda. Karena bisa jadi Anda terlambat. Ya. Oh, haleluya. Sebab itu jadilah man of action. Jadilah pria dan wanita yang tahu bertindak untuk melakukan hal yang terbaik, hal yang berharga, hal yang bernilai di hari ini. Jangan sia-siakan hidupmu di waktu darurat ini. Di waktu darurat ini, hal yang paling baik yang harus kita lakukan yaitu apa? Tidak jemu-jemu berbuat baik. Dimanapun ada manusia, selalu ada kesempatan untuk kebaikan, menurut Lucius Annaeus Seneca. Ada begitu banyak orang di sekitar kita, ada begitu banyak manusia di sekitar kita. Inilah kesempatan buat kita berbuat baik. Minimal kepada apa? Kepada satu orang. Kepada satu orang. Jonathan Estrin berkata, the way we spend our time defines who we are. Bagaimana cara kita memanfaatkan waktu, menggunakan waktu ini akan mendefinisikan siapa kita. Atau dengan kata lain, siapa kita akan sangat ditentukan oleh bagaimana kita mempergunakan waktu kita hari ini. Jadi menjadi seperti apa kita nantinya akan sangat ditentukan oleh bagaimana kita memanfaatkan waktu hari ini. Jemaat Tuhan, pastikan hari ini kita jadi bijak, penuh hikmat. Kita tahu bahwa ini adalah waktu darurat. Kita tidak punya cukup waktu untuk dosa.
Kita tidak punya cukup waktu untuk kesenangan daging, kesenangan duniawi. Kita sudah tidak punya cukup waktu untuk hanya untuk diriku. Tapi kita punya waktu hari ini, hal yang penting, hal yang berharga. Membangun keintiman dengan Tuhan. Hidup benar. Menjalani cara hidup yang sesuai kehendak Allah. Menjalani cara hidup yang sesuai dengan purpose of God. Keselamatan buat dirimu, tapi juga keselamatan buat orang lain. Saya berdoa supaya Roh Kudus berbicara pada hidupmu hari ini. Di hari ini ada hal penting yang harus kita lakukan. Proyek taat. Tuntaskan amanat agung terakhir. Kapan? Hari ini. God bless you.